Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatun Nikmah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Matematika. Saya merupakan guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Lasem. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja pada kelas 11 SMA Negeri 1 Lasem, mata pelajaran matematika, materi aplikasi turunan dengan metode atau model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. SMA Negeri 1 Lasem, yang dikenal dengan sebutan Kampus Biru, terletak di Jalan Sunan Bonang, nomor 1 Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Berdiri sejak tahun 1983. Lasem merupakan kota pusaka yang mempunyai ciri khas usaha dalam bidang budaya khas Indonesia, yaitu usaha batik tulis Lasem. Dari sini, kita dapat belajar mengenai aplikasi turunan matematika, utamanya berupa biaya produksi, harga jual, bahkan omset perusahaan batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar matematika lagi ya, matematika wajib. Nah, untuk supaya lancar pembelajarannya, mari kita berdoa bersama. Kira-kira siapa ya yang mau memimpin berdoa? Oh ya, coba Kak Fabi yang belum pernah. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk hari ini yang tidak masuk siapa ya? Izul, ya. Kenapa Izul? Sakit. Oh ya, sakit. Kemudian dengan siapa? Akil. Sakit juga ya. Ya, kita doakan semoga teman kita yang tidak masuk hari ini karena sakit bisa sembuh dan mengikuti pembelajaran di kemudian hari ya. Teman-teman, kita nyanyikan lagu Padamu Negeri. Anak-anak, kali ini saya mempunyai video motivasi ya. Ini untuk membangkitkan motivasi kamu supaya nanti kamu belajarnya lebih semangat lagi. Disimak ya videonya.
Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, change yourself, change your future, yang artinya, ubah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak lakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal, namun kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengamini sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang Albert Einstein yang berbunyi, insanity is doing the same thing over and over again but expecting the different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Sehingga, apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari change ourselves so we can change our future. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik, agar masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik juga. Nah, dari video tadi, apa yang bisa dipetik? Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Oh ya, coba Marisa. Jadi hal yang bisa dipetik adalah untuk merubah masa depan, kita harus mulai dari dalam diri kita sendiri. Anak-anak, kemarin kita kan sudah belajar tentang konsep turunan ya, mulai dari definisi, kemudian kita belajar apa lagi? Setelah definisi, sifat-sifat turunan, kemudian sekarang kita belajar aplikasi turunan ya. Nanti turunan ini kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang kita hadapi pada kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran kali ini kita punya 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu bahwa peserta didik dapat menganalisis jenis permasalahan minimum atau maksimum yang diketahui melalui kegiatan diskusi dengan teliti. Jadi nanti kalian berdiskusi ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membandingkan hasil hitungan aljabar dengan hasil GeoGebra. Nanti kita menggunakan software GeoGebra untuk membandingkan hasil dari hitungan aljabar kalian yang manual sama grafik yang di GeoGebra. Apakah hasilnya sama atau tidak? Kemudian yang ketiga, bahwa peserta didik nanti mampu membuat cerita kontekstual atau masalah kontekstual terkait dengan nilai minimum dan nilai maksimum. Untuk mengecek kemampuan awal kalian ya, cobalah scan barcode. Isinya nanti kuis ya, kuis dalam bentuk labirin. Coba silakan HP-nya dikeluarkan, kemudian coba scan barcode. Coba ya. Scan-nya sudah berhasil, nanti akan muncul labirin ya. Itu waktunya 4 menit. Kemudian saya ngasih berapa nyawa? 3 nyawa ya. Bisa dimulai. Silahkan mulai mengerjakan. Nah, ini kurang lebih tampilannya ya. Ini ada soalnya, kemudian ada beberapa pilihan jawaban. Di sini ada kamu ya. Silahkan kamu berjalan menuju jawaban yang betul. Karena nanti ada musuhnya juga. Oh ya, ini sudah kalah ya, hanya 3 nyawa saja. Nanti setelah itu disubmit, akan ketahuan di papan board siapa nilainya yang paling tinggi ya. Nah, pertanyaannya belum muncul, tunggu dulu. Oh ini pertanyaannya nggih. Ya, yang mana? Ayo diarahkan. Awas. Awas, ya. Ya, anak-anak, terima kasih. Kita sudah semuanya submit. Ternyata yang pertama
Ya, di sini saya akan menayangkan video tentang penerapan turunan pada kehidupan sehari-hari. Ya, yang saya ambil adalah video penerapan turunan pada masalah renovasi rumah. Silahkan disimak videonya berikut. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kali ini kita akan menggunakan konsep turunan untuk membantu Pak Rudi merencanakan proyek renovasi rumahnya. Suatu hari Pak Rudi mempunyai ide untuk merenovasi rumahnya. Ia ingin menambahkan pagar agar tampak lebih cantik. Tapi yang membuat Pak Rudi ragu adalah apakah uang tabungannya cukup untuk membiayai renovasi itu. Kemudian Pak Rudi pergi untuk menemui seorang konsultan pembangunan. Konsultan itu bisa menghitung semua kebutuhan untuk renovasi sesuai yang Pak Rudi harapkan. Ia menghitung biaya untuk material, ongkos tukang, dan lain-lain. Sehingga akhirnya konsultan tersebut memberikan Pak Rudi sebuah rumus fungsi untuk menentukan biaya renovasi rumahnya. F adalah fungsi biaya renovasi dalam juta rupiah, dengan X adalah banyaknya tukang bangunan yang harus dipekerjakan. Dengan rumus fungsi itu, Pak Rudi bisa menghitung berapa biaya renovasi sehingga ketahuan apakah uang tabungannya cukup atau tidak. Bermodalkan rumus fungsi itu, Pak Rudi menghitung biaya minimum yang ia keluarkan untuk renovasi. Pak Rudi ingat ketika SMA belajar matematika bahwa suatu fungsi mencapai minimum ketika turunannya sama dengan 0. Lalu Pak Rudi melakukan. Ya, terima kasih anak-anak. Itu tadi salah satu video penerapan turunan untuk masalah renovasi rumah. Ya, sekarang Bu Fani punya beberapa masalah. Nah, kalian tentukan dia itu pakai nilai minimum atau pakai nilai maksimum. Ya, coba yang pertama, biaya produksi dari fungsi jumlah barang. Kira-kira minimum atau maksimum ya? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ya, Salma? Minimum, oke, good. Kedua, keuntungan sebagai fungsi dari jumlah barang. Siapa yang mau? Ya? Maksimum, oke, good ya. Kemudian kualitas bunyi kira-kira apa? Siapa yang tahu? Kualitas bunyi itu pakainya minimum apa maksimum? Coba siapa yang mau? Ya, Ida, maksimum, oke. Kemudian efektivitas obat? Kira-kira apa ya? Ya, Anissa? Efektivitas obat? Maksimum. Kemudian keselamatan pemakaian. Apa Anggit? Maksimum. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Di sini kita punya 3 pertanyaan pemantik. Ya, yang pertama itu berikan contoh masalah kontekstual terkait turunan. Kemudian pilihlah apakah dia pakai konsep minimum atau konsep maksimum. Kemudian alasannya apa, gitu ya. Siapa yang mau menjawab pertanyaan pemantik ini? Iya, Prabah. Kemudian satu lagi. Arinal, ya Prabha dulu ya Mbak ya. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Prabayu Indarti. Berikan contoh masalah konseptual terkait dengan turunan, yaitu trading kripto, di mana kita akan mencari nilai maksimum untuk mencari keuntungannya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Arinal. Saya mengambil masalah kontekstual turunan dari sirkuit untuk mencari kelajuan maksimum atau kelajuan minimum yang dapat ditempuh oleh pembalap untuk mencapai finish. Terima kasih. Nah, perlu diketahui, nanti yang akan saya nilai itu ada 3 aspek. Yang pertama, aspek pengetahuan, nanti saya adakan post test setelah pembelajaran, maka harus sungguh-sungguh ya. Kemudian yang kedua itu aspek keterampilan. Nah, Bu Fani ngambil dari mana ya? Aspek keterampilan itu kita ambil saat presentasi. Jadi nanti kamu diskusinya itu yang bagus sehingga memperoleh kesimpulan dan jawaban-jawaban yang menurut kalian bisa mewakili pemikiran kalian. Kemudian yang ketiga yaitu sikap.
ya. Nanti yang saya amati adalah sikap disiplin sama kreatif serta gotong royong, 3 saja. Disiplin, gotong royong, dan kreatif. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut lagi supaya merefresh pikiran kalian ya, coba pikir sejenak. Silahkan pikirkan satu angka yang menarik menurut kalian, satu angka saja. Ya, pikirkan saja. Sudah terpikir? Sudah. Kalau sudah terpikir, silahkan kalikan angka tersebut dengan 2. Sudah ketemu? Sudah. Kemudian tambah 9. Sudah? Kurangi dengan 3. Sudah? Bagi dengan 2. Sudah. Hasilnya berapa? Jangan-jangan angkanya yang lupa. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya berapa? 3. Oke, kalau 3 berarti otak kalian masih seger. Kita bisa lanjutkan pembelajaran. Permasalahan nih, coba ya. Kita berbicara tentang masalahnya produsen tempe. Biaya untuk memproduksi X bungkus keripik tempe adalah 1/4 X kuadrat ditambah 25X ditambah 25. Pertanyaan saya, ini 1/4 X kuadrat ditambah 25X ditambah 25 itu biaya per bungkus apa X bungkus? X bungkus. Maka bisa kita tuliskan dengan bahwa kita misalkan dulu ya. Misal kita punya Fx itu fungsi biaya ya. Berarti Fx-nya berupa apa tadi? 1/4 X kuadrat ditambah 25X ditambah 25. Good. Kemudian itu dalam Rp1.000 ya, dalam Rp1.000. Jika setiap bungkus keripik dijual, berarti ini harga jual apa harga beli? Harga jual. Setiap bungkus keripik dijual dengan harga 55 dikurangi 1/2X. Tadi produksinya berapa keripik? Berapa bungkus keripik? X bungkus. Ini harga jualnya per X apa per bungkus? Per bungkus. Maka untuk memperoleh harga jual semua produksi tempe kita harus kalikan dengan apa? X. Good. Kita misalkan GX itu fungsi dari harga apa tadi? Harga jual. Maka kita peroleh GX-nya kita harus kalikan dengan X ya. X kali berapa itu? 55 dikurangi setengah X. Nah, kemudian yang ditanyakan apa, Cah? Keuntungan. Keuntungan jelaslah keuntungan maksimum. Sekarang perhatikan, kita punya biaya, punya harga jual. Untuk memperoleh keuntungan caranya gimana? Untung itu diperoleh dari harga jual dikurangi dengan biaya produksi. Oke, kita misalkan UX ya. UX itu Fx kita kurangi dengan Gx. Nah, UX itu Fx, ini kita hitung dulu coba. Setengah X kuadrat ya. Saya ganti sini ya. UX fungsi keuntungan sama dengan apa, Cah? Harga jual apa? Biaya dikurangi harga jual? Harga jual dikurangi biaya ya. Harga jualnya tadi fungsinya apa? F apa G? G. Berarti ini GX kita kurangi dengan Fx. GX-nya berupa apa? 55X dikurangi setengah X kuadrat. Kemudian kita kurangi dengan 1/30 sama dengan 0. Kita peroleh di sini min 3/2X sama dengan min 30. Sehingga X-nya berapa? Min 30 kita kalikan dengan min 2/3. Kita peroleh berapa ini? 10, 20. Dalam ribu, berarti harus memproduksi berapa keripik tempe? Nah, 20.000 keripik tempe ya. Yang ditanyakan bukan berapa bungkus keripik tempenya, tetapi apa? Keuntungan maksimal.
Karena kita sudah ketemu jumlahnya supaya keuntungan maksimal, itu produsen harus memproduksi berapa? 20.000 bungkus, maka nanti kita masukkan kemana? FX, GX, apa UX? Untuk memperoleh keuntungan maksimum. Keuntungan tadi apa? FX, GX, apa UX? UX. Maka nanti 20.000 ini dimasukkan ke fungsi UX. Ya, good. Silakan anak-anak berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi. Ya. Punya LKPD, ya nanti tampilannya akan saya sampaikan di situ. Kemudian untuk mengerjakan LKPD ini, kamu cukup memodelkan dulu masalah kontekstual yang ada di sini, dimodelkan, kemudian dicari solusinya. Setelah itu kamu gunakan aplikasi GeoGebra, gambar sesuai dengan yang ada di GeoGebra, ya. Kemudian bandingkan hasilnya, sama atau tidak. Setelah itu jawab kesimpulannya, ya. Satu kelompok, satu LKPD. Setelah itu nanti hasilnya kita dikirim Japri ke saya ya, untuk dipresentasikan. Ini Mbak. Silahkan membentuk kelompok. Diskusi sama kelompoknya.
Coba diteliti lagi. Ini kan ketemunya berapa min? 4 X pangkat 3 terus ditambah 16X. Yaitu dicoba lagi, betul apa salah? Kayaknya kok ada dicoba lagi, coba ya. Dicoba lagi, didiskusikan lagi. Ya, oke. Kalau berdasarkan GeoGebra, maksimumnya kan di sini. Ini diperoleh jika X-nya berapa? Bisa kan bisa? Nah, ini juga X-nya berapa? Lihat coba. Apakah sudah sama dengan perhitungan yang fungsi aljabar tadi? Tadi X-nya ketemu berapa? 2 ya? 2 tapi dalam ribu. Berarti 2000. Ya, 2 kan enggak? Betul ya? 2. Kemudian berapa? Satunya 32. Sudah sesuai ya. Ini grafiknya coba disalin di sini. Kemudian ya kesimpulannya sudah sesuai apa belum? Perhitungan manual sama isi gambar grafik. Anak-anak, waktu untuk mengerjakan RKPD sudah selesai ya. Silakan yang sudah selesai itu dikumpulkan, difoto, dikumpulkan via Jafri ke saya ya. Sekarang saya memberikan 2 kelompok untuk maju. Kira-kira kelompok mana yang mau maju ya mempresentasikan? Oh iya, kelompoknya Amel sama satunya kelompoknya Doni ya. Silakan siap-siap. Yang lain nanti silakan menanggapi dari kelompok yang sudah
X kuadrat plus 12 X plus 9. Karena kita mencari titik maksimumnya tadi F aksen X sama dengan 0. F aksen dibagi 3 menjadi X pangkat 2 tambah 4X tambah 3. Kemudian kita katakan menjadi X plus 1 dan X plus 2. X plus 1 sama menurut dan F aksen sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. F aksen X sama dengan yang dalam min 1 dan min 2, min 3 dan min 1 ada min 3. Kita ganti X dengan min 2. Min 2X tambah 2 plus 4 kali min 2 plus 3. Yang 4 menggunakan plus X sama dengan min 1. Berarti dikali disebutkan misalnya dari plus. Berarti X lebih kecil dari min 3 atau X lebih besar dari min 1. Kemudian fungsi turun X berarti kurang dari 0. Karena ini sudah kita ini dan plus berarti Doni, kasih plus untuk Doni. Silakan yang mau menanggapi dari mana ya? Ya, anak-anak itu tadi presentasi dari kelompok 3 ya. Coba kelompok mana yang mau menanggapi? Oh iya, Mbak Karin. Silakan Mbak Karin. Jadi perkenalkan, nama saya Kamila Putri, absen 14. Di sini saya akan menanggapi hasil presentasi dari Mbak Amel. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Amel, kerjanya sudah sesuai dengan apa yang kami kerjakan dari kelompok 4. Dan hasil hitungan aljabarnya juga sama. Terima kasih. Ya. Untuk bisa membandingkan, coba kita tampilkan satu lagi ya dari kelompoknya Doni. Silakan Doni. Siapa ya? Iya, Nia. Silakan berdiri Nia. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nia Sulistianipun, nomor absen 25. Kali ini saya mewakili dari kelompok 1 ingin menanggapi sekaligus mengapresiasi presentasi yang dilakukan oleh kelompok 5, di mana jawaban-jawaban yang telah dipaparkan sudah sesuai dengan jawaban-jawaban yang telah kami diskusikan, serta presentasi yang dipaparkan sangatlah jelas dan mudah untuk kami mengerti. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, begini ya anak-anak. Silakan hanya satu soal saja, dikerjakan berapa ya? 5 menit ya? Ya, silakan dikerjakan 5 menit. Itu ukur kemampuan kamu apakah kamu sudah bisa diapresiasi. Mulai dikerjakan. Bagaimana cara menentukan nilai minimum atau maksimum suatu permasalahan terkait turunan gizi?
Yang pertama, tetapkan besaran yang ada dengan variabel pengganti dan gantilah kalimat soalnya menjadi kalimat matematika. Tetapkan kalimat matematika tersebut sebagai suatu rumus fungsi. Lalu tentukan penyelesaian optimumnya, minimum atau maksimum, dan tafsirkan pengertiannya dengan mengacu pada kalimat soal. Ya, terima kasih guys. Ya anak-anak, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada belajar kali ini, yang pertama kita harus memodelkan dulu ya, memodelkan, memisahkan ke dalam fungsi aljabar. Jadi apabila kita punya masalah kontekstual, kita modelkan dulu pada model matematika. Kemudian setelah itu kita tentukan nih, mau pakai konsep minimum apa konsep maksimum. Nah setelah itu baru kita kerja. Setelah kerja mungkin ditafsirkan lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, oke, sekarang kita ada soal evaluasi sesuai dengan yang saya janjikan. Ya, siap-siap, silahkan siapkan kertas. Kita mulai soal evaluasi. Bagaimana? Menurut kalian pembelajaran hari ini gimana, Cak? Ya, Menyenangkan? Menantang? Atau yang lain? Asik, senang, seru. Kenapa ya kira-kira? Siapa yang merasa senang? Siapa? Oh, Sasa ya. Ya, siapa Sasa? Kenapa? Bisa aja. Perasaan saya sangat senang sekali karena tentu saya dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini sehingga saya dapat dengan mudah menentukan nilai minimum dan maksimum dari fungsi turunan serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, terima kasih. Kemudian selain merasa senang, kita kan biasanya tuh kamu ada nggak yang merasa sulit? Bagian mana yang merasa sulit? Ada nggak? Yang merasa sulit? Oh iya, Nia, silakan Nia. Baik, menurut saya bagian yang tersulit adalah menggambar grafik, di mana dalam menentukan titik dan menentukan arah grafik membutuhkan waktu yang cukup lama. Terima kasih. Ya. Kemudian kira-kira, nah untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan tadi kan kita harus punya trik ya. Kira-kira trik apa supaya hasil belajar kita itu lebih baik lagi? Siapa yang mau? Coba, ya. Oh iya, silakan Faris berbagi triknya. Dengan selalu belajar dengan